Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani. Semoga pagi ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan melakukan kegiatan yaitu menyeleksi bahan-bahan baru ataupun tunas baru. Karena memang kalau kita segera melakukan pemangkasan ketika panen usai, maka saat ini tunas-tunas baru sudah mulai tumbuh. Dan tentu dari setiap tunas yang tumbuh tidak akan kita pelihara semua. Jadi kita akan seleksi. Mungkin setiap orang ataupun setiap petani mempunyai pendapatnya masing-masing ya. Ini yang saya lakukan ketika tunas-tunas baru tumbuh, dan saat ini kita akan seleksi. Jadi mungkin masih ada yang bingung juga ketika tunas-tunas baru itu banyak, mana yang harus dipelihara dan mana yang akan dibuang. Jadi di video kali ini kita akan melakukan pengurangan bahan-bahan untuk yang akan berbuah selanjutnya, karena tidak semua bahan akan kita pelihara. Jadi langsung saja kita ke videonya. Ya, seperti ini sahabat tani ya, ini jadi kondisinya, tunas-tunasnya sudah mulai besar. Dan tentu kalau kita tidak seleksi maka ini akan banyak sekali. Tentu kita akan seleksi mana yang kita pertahankan dan mana yang harus kita buang. Oke, untuk yang pertama ini tunas yang tumbuh ini masih di ranting yang calon akan berbuah 2 kali ataupun B2. Ini di posisi rantingnya ini banyak sekali tumbuh tunas. Di sini kalau saya ini akan saya habiskan semua ini. Karena apa? Di sini posisinya yang kurang tepat untuk dipelihara. Ini sebenarnya bagus, bisa kita pelihara. Namun posisinya ini berbalik arah ataupun menutupi pangkal pohon ya, ini kita buang. Dan ini ada satu, ini kita pelihara. Ini kita buang, ini di ranting yang masih akan berbuah 1 kali ataupun calon B1. Ini kita buang. Kenapa kita buang? Untuk tunas-tunas ini supaya nutrisi yang diberikan bisa fokus kepada calon ranting yang akan berbuah. Karena ini si kembang, ini akan berbuah nanti ya di 2024. Di semua tunas selain yang akan kita pelihara maka kita bersihkan. Mungkin ada beberapa sahabat tani yang berpendapat nanti saja ketika kita mau sortasi bahan. Tapi kalau kita tidak ya, meskipun tunasnya belum terlalu besar, segera lakukan pembuangan tunas. Karena tetap kalau kita pelihara akan menghambat nutrisi yang diberikan. Jadi tidak bisa fokus untuk bunga yang akan jadi buah ini. Ya, jadi kalau kita mau memelihara, kita tentu minimal lihat ranting yang sudah berbuah 2 kali ataupun akan berbuah ketiga kali, itu bisa dipelihara. Dan tentunya juga kita bisa melihat posisi tunas itu tumbuhnya di mana. Seperti ini calon B3 itu masih akan berbuah 3 kali. Tapi posisi tunas ini terlalu jauh dari pangkal. Ini bisa kita buang. Kalau kita mau melihara tunas, tentu kita pelihara yang paling dekat dengan pangkal pohon ataupun di sumbunya, dekat sumbu ya, agar tidak terlalu jauh. Nah ini seperti ini juga kita buang. Seperti yang saya bahas tadi ya, kalau kita segera melakukan pemangkasan ketika panen usai, maka tunas-tunas akan segera tumbuh. Tapi kalau saat ini masih belum dilakukan pemangkasan, maka tunas baru belum bisa tumbuh. Ya, jadi kita lanjut ke pohon yang lain ya.
Nah, ini juga banyak tunas-tunas. Namun ini terlalu jauh dari sumbu. Dan ini ranting sudah posisi akan berbuah 2 kali. Jadi ini kita buang semua. Jadi kalau mau membuang tunas jangan nunggu besar, karena ini juga lebih mudah prosesnya ya. Kalau kita nunggu besar, kita perlu menggunakan alat untuk membuang tunas ya. Karena kalau kita hanya tangan kosong atau asal-asalan, ini bisa merusak ranting yang akan kita pelihara. Jadi keuntungannya ketika kita membuang tunas yang masih kecil, itu tidak akan merusak ranting yang akan dipelihara. Ya, sekali lagi mungkin pendapat petani itu masing-masing ya. Ini kalau menurut saya, jadi kalau sudah mulai tumbuh tunas seperti ini, segera langsung dibuang, jangan nunggu terlalu besar. Dan kita hanya akan menyisakan yang akan dipelihara untuk kedepannya nanti. Dan ada lagi yang berpendapat ketika menghadapi musim kemarau seperti saat ini kan sudah kemarau. Jadi kalau menghadapi musim kemarau, ada yang sebagian petani itu berharap semua tunas itu bisa dipelihara. Dia hanya banyak mengurangi tunas ketika memasuki musim penghujan ataupun sering waktu hujan itu ya. Tapi kalau saya tidak seperti itu. Jadi walaupun mau kemarau mau musim penghujan, tetap masalah tunas, pemeliharaan tunas itu tetap sama perlakuannya. Pokoknya langsung dibuang yang kira-kira jauh dari sumbunya. Jadi jangan biarkan tunas tumbuh ketika jauh. Nah, untuk ini kita masih bisa kita pelihara ataupun kita pertahankan terlebih dahulu, karena ini dekat dengan sumbu dan posisinya tidak menghalangi yang lain. Kalau mau memelihara tunas baru, tentu kita juga perlu perhatikan posisi yang tepat untuk dipelihara. Artinya cari ruang-ruang kosong untuk dipelihara ya, dia agar nantinya tidak tumpang tindih. Ini ada 2 tunas. Ini bisa kita pelihara. Ini posisinya tepat ya. Ketika dia tumbuh sini, mengarah ke sini, maka di sini ruang kosong. Dan ini juga ketika ke sini ini ruang kosong, jadi tidak tumpang tindih. Ini kita pelihara ada 1, 2, sementara 3, karena hanya 3 ini yang posisinya tepat, dan memang tidak dipelihara banyak-banyak ini karena masih kebanyakan ranting-ranting yang akan berbuah ini masih calon B1.
Oke sahabat tani, mungkin itu sedikit videonya. Jadi sekali lagi, setiap petani itu mempunyai pengalamannya masing-masing dan pendapatnya masing-masing, dan tugas kita memang untuk saling menghargai ya. Jadi mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jangan menyerah, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.